Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Komjen Pol Budi Gunawan tetap menjalani fit and proper test dengan Komisi 3 DPR. Lalu bagaimana kelanjutan proses fit and proper test ini dari calon Kapolri? Ya, dan benarkah ada unsur politis dalam pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan? Apakah Komjen Pol Budi Gunawan cukup bersih sebagai Kapolri? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Komisioner Kompolnas M. Nasser. Selamat siang Pak Nasser, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Nasser. Kita sudah melihat fit and proper test akhirnya tetap dilakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Nasser sebagai anggota Kompolnas yang turut meloloskan nama Budi Gunawan ini kepada Presiden Jokowi, tepat atau tidak nih DPR akhirnya tetap melanjutkan proses fit and proper test ini? Mungkin saya membatasi diri untuk tidak mengomentari hal-hal yang terkait dengan institusi lain. Mandat kami Kompolnas ini sebetulnya hanya ada pada kepolisian. Tetapi kalau Anda ingin menanyakan apakah tadi komentar Mbak bahwa apakah Kompolnas itu meloloskan calon yang kemudian tidak dikonsultasikan kepada KPK, saya kira itu informasi yang keliru. Karena setahu saya pada tahun 2013, tepatnya 26 Juli 2013, kami itu sudah mengirimkan surat kepada KPK, PPATK, Komnas HAM untuk meminta informasi tentang rekam jejak calon-calon Kapolri pada saat itu. Di mana Pak Budi Gunawan sudah masuk satu di antaranya yang kami mintakan. Tapi sampai hari ini kami tidak mendapatkan jawaban. Mungkin dijawab oleh KPK, tapi kemudian dikirim langsung ke Presiden. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami menggulirkan informasi bahwa sesuai dengan undang-undang bahwa yang paling berhak memberikan pertimbangan, atau bukan berhak, bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan Kapolri itu adalah Kompolnas. Oleh karena itu sejak jauh-jauh hari kita sudah mengirimkan surat ke Kapolri, ada 3 surat. Kita juga sudah mempublikasikan lewat media bahwa ada rencana untuk melakukan pengkajian terhadap calon-calon Kapolri. Sebetulnya kami menerima banyak sekali informasi masuk. Bagaimana rekam jejaknya? Ya, Kapolri banyak sekali ini, informasi masuk. Yang tidak ada, yang tidak masuk itu adalah informasi dari KPK bahwa ternyata KPK sedang melakukan sebuah proses di sana. Kita tidak tahu karena kita tidak diberitahu. Kemudian kita juga dapat informasi. Saya kira di studio TV ini juga kita juga waktu itu memberitahu bahwa kalau ada informasi-informasi silahkan disampaikan. Banyak informasi masuk. Salah satunya yang mengenai rekening gendut itu, tetapi tidak disertai dengan fakta hukum, tidak disertai dengan alasan-alasan atau informasi-informasi yang akurat sebagai sebuah permulaan, bukti permulaan. Sehingga karena kita tidak memiliki itu semua, ya kita ketika menyodorkan pada Bapak Presiden itu kita tidak sodorkan cek kosong, tapi kita menyebutkan bahwa kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang, ini calonnya 9 nama. Tapi kalau Bapak Presiden akan mengganti pada akhir Oktober, ini calonnya 4 nama. Dan itu semua detail, semua kita tulis, semua ada di sana. Semua ada. Ada 4 nama yang dicalonkan begitu ya Pak untuk diajukan ya? Kita mencalonkan. Artinya tidak ada ketika calon tunggal itu. Memang kepada Presiden kita mencalonkan sekian nama dan kemudian Presiden biasanya mengambil 1 nama mengirim sebagai calon tunggal. Kenapa calon tunggal? Karena di DPR itu hanya menerima atau menolak, bukan memilih. Sehingga memang harus hanya 1 nama dikirim. Kalau 2-3 nama bagaimana? Kalau dia terima semuanya kan pusing juga Presiden. Ya, baik. Pak Nasser, ini yang banyak laporan itu di antara nama calon-calon yang sudah tersebar itu hanya khusus kepada Pak Budi Gunawan atau tidak. seluruh? Oh tidak, begini. Nah, ini perlu diketahui oleh publik. Kami selama 1 tahun itu ada kunjungan kerja ke Polda, ke Polres. Satu Polda itu bisa sampai 3 kali dalam setahun. Tergantung jumlah dari pengaduan yang masuk dan sebagainya. Ketika kita berkunjung ke satu Polda, itu kita juga cari tahu
Pati Polri senior itu kita cari tahu. Seperti Budi Gunawan misalnya. Dia pernah Kapolda Jambi. Kita banyak cari tahu, bahkan sopirnya kita cari. Yang pernah menjadi bawahannya kita cari. Kita cari orang-orang yang pernah bersentuhan langsung bagaimana. Waktu dia Kapolda Bali juga kita cari tahu. Ternyata dia ada beberapa poin-poin kita pada beliau. Misalnya dia memperkaya tentang polisi pariwisata dan sebagainya. Itu kita punya catatan-catatan. Jadi kita sebetulnya punya banyak catatan. Dan catatan itu kita serahkan Presiden seluruhnya. Nah, catatan yang secara khusus kepada Budi Gunawan ini semuanya bersih, Pak? Oh tidak, atau bagaimana? tidak. Kita apa adanya, Pak. Apa adanya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Selama itu kesaksiannya menurut kita valid, kita serahkan Bapak Presiden. Nah, khusus untuk apa itu rekening gendut itu, gugup saya kalau sama wanita cantik. Rekening gendut itu, Pak, kita melihat ada surat dari Bareskrim yang dikirimkan ke KPK. Dan ada juga surat yang dibuat oleh Bareskrim, ditandatangani oleh direktur. Salah seorang direktur menyatakan bahwa clear. 18 Juni ya Pak, 2010 itu ya? Iya betul, 18 Juni 2010. Tidak ditemukan sebuah perbuatan melawan hukum atau tidak ada tindak pidana di sana. Loh, kalau kita tidak percaya terus piye? Gimana kalau kita tidak percaya sebuah surat keterangan yang diterbitkan oleh Mabes Polri? Tapi ada fakta juga ini Pak, Juni hingga Agustus 2010 KPK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dan disitulah KPK mulai menelisik ya Pak, dari rekening gendut begitu katanya, tapi kan kita tidak pernah tahu ini. Apakah ada koordinasi dengan memang KPK? Memang juga KPK tidak perlu memberitahu siapa-siapa. Tapi ketika itu nama sudah di media kan di mana-mana sudah ada. KPK kan bisa bilang ke kita, jangan itu diteruskan untuk nama ini misalnya. Kita kan bekerja atas sumpah juga, kita pasti rahasiakan. Tapi mungkin KPK punya SOP, tidak boleh memberitahu siapa-siapa. Nanti diberitahu ketika dia sudah di DPR, barangkali begitu. Barangkali, saya tidak ngerti. Tapi sebetulnya saya patuh dan menghargai, menghormati proses hukum. Apalagi dalam pemberantasan korupsi. Kita setuju banget. Tetapi ini kan banyak harus dihitung. Banyak harus dihitung ini. Kalau KPK kasih tahu kita kan dari awal kita sudah potong. Tapi dari Kompolnas ini sudah yakin begitu ya? Ini yakin karena tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Terbaik di antara... Tidak terbaik. Ada kan 9 nama Bapak. Komjen itu ada 9. Semuanya 99 kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Bahkan kita detail. Kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang, ini ada sekian nama. Dengan segala positif negatifnya. Tapi kalau nanti pada menunggu Pak sampai Bapak Kapolri Pak Sutarman selesai Oktober, ini hanya ada 4 nama. Juga dengan segala kelebihan kekurangan. Kita masih melanjutkan dialog breaking news. Ya kalau kita lihat ini Pak, bagaimana tadi tanggapannya ini masih terkait prosedural dari operasional ya Pak ya? Ini tadi kan operasional. Betul. Sementara judul kita ini kan pimpinan Polri yang bersih, mencari Kapolri yang bersih. Jadi menurut saya sebetulnya yang ingin juga saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa mandat kami ini kan hanya untuk kepolisian deh. Kami tentu sukar untuk memberi komentar terhadap institusi di luar kepolisian. Nah cuma ini kan dengan penetapan status tersangka yang last minute ini kan saya khawatir aja memberikan dampak pada institusi kepolisian itu sendiri. Karena ya setahu saya sebagai orang yang hari-hari mempelototin look after terhadap Polri, saya melihat bahwa ya ada gerbong-gerbongnya juga gitu loh. Nah kalau gerbong-gerbong ini terjadi, ada ketidakpuasan, yang satu nanti menuduh yang lain, kamu yang bocorin, kamu yang bawa itu file dari Bareskrim dan sebagainya, itu kan menjadi sesuatu pemicu atau berpotensi untuk terjadinya sesuatu kalau itu ada. Tapi yang namanya kita ini pengawas, kita sebetulnya ingin aman. Kita tidak ingin muncul hal-hal yang jauh seperti itu. Tadi saya lihat mantan Kapolri Hairudin sudah
memberikan komentar bahwa ada kemungkinan ini akibat pertikaian internal. Kalau kami sih tidak sampai sejauh itu asumsi kami. Tetapi ini tetap harus dijaga. Nah, hal-hal seperti ini kan KPK tidak menghitungnya. KPK tidak menghitungnya. Kalau kami menghitung, karena Polri ini 424.000 orang anggotanya. Dan ya kalau anggota-anggota di lapangan mungkin tidak paham, tidak tahu. Tetapi dalam perjalanannya saya lihat bahwa sudah ada kubu-kubu, sudah ada gerbong-gerbong, dan itu sangat-sangat riskan. Kalau kami melihatnya seperti itu. Tapi kalau Anda membaca mengenai konflik internal yang terjadi terkait dengan pencalonan Kapolri ini sangat kental begitu kalau pengamatan Anda? Ya, kalau saya lihat, saya baru saja membuka berita, saya lupa di mana tadi ada satu berita, maksud saya online, itu menyatakan bahwa Kapolri menghendaki nama-nama calon Kapolri itu keluar dari Mabes Polri. Itu tidak ada dasar sebetulnya. Undang-undang mengatakan bahwa itu Kompolnas yang menggodok. Gitu. Jadi ya dari situ aja sudah muncul sebuah pro dan kontra. Nah, ini kan sebetulnya harus diselesaikan. Tapi ini sebetulnya kalau kita mau cari akar permasalahan dari reformasi Polri yang belum selesai. Reformasi Polri yang setengah hati. Jadi ya meninggalkan seperti ini, ada rekening yang gendut, ada perkara-perkara yang bisa dimain-mainkan, digeser-geser perdata menjadi pidana tergantung permintaan dan sebagainya. Ini kan seharusnya tidak seperti itu. Baik, Pak Nasir, tapi kalau Anda mencermati mengenai riwayat dari Budi Gunawan ini, kalau kita tahu bahwa tahun 2008 sampai 2013 terjadi peningkatan kekayaan yang begitu besar, berkali lipat. Meskipun mungkin dari Kompolnas tidak menerima surat kepastian itu dari KPK ataupun PPATK, tapikah tidakkah ini bisa mencurigakan begitu? Iya, jadi pada tahun 2012 kita sebetulnya sudah mengirimkan surat kepada Polri agar melakukan pembatasan terhadap bisnis. Termasuk bisnis keluarga, anak, istri, mertua dan sebagainya. Karena kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2013 tentang disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 5 tentang kewajiban dan pasal 6 PP nomor 2 tahun 2013 pada pasal 5 tentang anggota Polri wajib dan pasal 6 anggota Polri dilarang melakukan. Itu tidak ada yang mengatur tentang bisnis. Diperbolehkan atau tidaknya? Ya, jadi yang tidak diperbolehkan itu kalau bisnis yang terkait dengan ruang lingkup penugasannya. Artinya saya bagian farmasi obat-obatan, terus saya membawa masuk obat-obat saya jual, itu mungkin tidak bisa ya. Tapi di luar itu dalam PP itu tidak ada. Apalagi anak dan istri. Ini harusnya diatur sehingga tidak ada lagi jumlah-jumlah rekening yang dahsyat seperti ini. Itu satu. Yang kedua, azas kepatutan. Dalam bernegara ini harus ada azas kepatutan. Iya, Mas. Nah, azas kepatutan, kalau seorang jenderal gajinya 25, 30 juta, 50 juta, 1 tahun Anda punya 600 juta rupiah. Kalau Anda punya 10 miliar, tentu menimbulkan pertanyaan. Dan itu wajar di seluruh negara ini, di seluruh negara maju, itu semua tercatat, terdaftar. Kalau memang istri kita ada catering, istri kita ada usaha, wedding organizing atau apa-apa saja, tentu kan perusahaan itu kan ada pembukuannya sendiri, ada. Tidak masuk ke rekening. Tapi bukankah ini berbahaya, Pak Nasir, kalau misalnya seorang pejabat kepolisian ternyata dia juga punya usaha bisnis, apalagi itu ternyata bisnisnya terkait dengan jabatan yang ia emban pada saat itu? Iya, kalau itu dilarang memang. PP nomor 2 jelas melarang. Pada pasal 6, ya pasal 6 ayat B, itu memang melarang. Tidak boleh ada bisnis. Dari temuan-temuan Kompolnas sendiri? Ya, kita tidak mungkin, Mbak,
tanya-tanya kamu berapa rekeningmu berapa, tidak mungkin. Tapi kewenangan itu bisa dilakukan oleh Kompolnas untuk menelisik hal itu? Ada sebetulnya, tapi mana mau Polri mau kasih. Kita sudah bisa nanya. Kewenangan itu ada. Sudah dilakukan, Pak? Kita melakukan yang lebih besar dari itu. Misalnya ada pengaduan masyarakat. Saya Pak tidak tahu apa-apa kok jadikan tersangka misalnya. Kita tanyakan ke Polri itu. Tidak dijawab surat kita. Itu kan lebih besar daripada sekadar mau cari tahu orang punya informasi yang private ya. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada aturan yang mengatur itu. Jadi ini harus diatur. Tidak boleh berbeda. TNI sudah ada. TNI itu ada. Nggak berani itu TNI berbisnis. Istrinya berbisnis ada aturannya. TNI sudah teratur. Nah kita mendorong Polri juga seperti itu. Nah ini apakah yang ini Anda duga? Maksudnya dari kekayaan Budi Gunawan ini berkali lipat dalam tempo waktu yang singkat. Apakah itu memang hanya bisnis atau memang yang bersangkutan? Saya tidak bisa, saya tidak dalam kapasitas. Saya banyak tahu. Tapi saya tidak mungkin itu menduga-duga begitu kan tidak bagus juga deh. Kita pejabat sesama pejabat negara kita lebih mendorong bangun iklim yang aturan, regulasi. Kemudian regulasi itu diawasi. Kita lebih ke arah sana. Kalau satu-satu itu kan serpisan orang Sunda. Tapi sebagai pengawas Kompolnas juga punya kewenangan itu ya, Pak? Ada kewenangan itu ada. Pasti dong ya. Pada pasal 39. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 itu jelas ada. Kompolnas berwenang meminta data dan informasi dari satuan-satuan kepolisian serta instansi lembaga pemerintah dan masyarakat lainnya. Dalam rangka membuat arah bijak kepada Presiden. Artinya sebelum transaksi gendut ini ditemukan oleh PPATK dan mungkin transaksi... Tapi itu susah, Pak. Dalam prakteknya itu tidak mungkin. Hambatan terbesar apa sih, Pak? Ya, begini, saya harus buka. Hambatan terbesar itu adalah secara keseluruhan Polri itu belum memiliki kultur untuk siap diawasi. Yang menyangkut pembinaan, yang menyangkut operasional. Kalau itu kan di luar pembinaan operasional, itu kan lebih ke arah ya pembinaan SDM Polri sebetulnya itu supaya SDM tangguh. Bisnis itu boleh saja, Mbak. Saya pikir ya, kalau saya pikir bisa. Saya punya kawan, seorang anggota Polri, bagus kerjanya, tidak pernah absen, bagus kerjanya. Tapi di luar itu, dia membina sebuah bisnis, ada orang lain dia tunjukin. Kamu di sana, di Sulawesi, tangkap ikan itu, diolah dan sebagainya. Dia kasih keluar modal untuk buat pabrik itu di Sulawesi. Kapan-kapan buat di Bali lagi. Dia kalau hari Minggu atau hari Sabtu nerima laporan. Saya kira kalau seperti itu, saya kira, karena ada orang-orang yang istimewa, waktunya itu dia bisa kelola dengan baik. Waktu kerja ya dia pakai untuk kerja. Dan orang ini saya tahu sangat kreatif, sangat dedikatif. Tetapi di luar itu dia masih punya idle time ya, yang dia daripada dia ganggu istrinya terus misalnya, ya dia buat bisnis dan bisnis itu maju misalnya. Itu tidak dilarang. Pak Nasar, kalau katakan begini, kalau kita mengacu pada kebiasaan KPK ini tidak pernah mengeluarkan SP3. Ini kita sudah bisa saja kita duga bahwa ini nanti bisa akan masuk ke persidangan dan kemudian nanti akan diputuskan nanti di pengadilan. Apakah kemudian dari Kompolnas punya nama lain yang bisa direkomendasikan yang juga mumpuni untuk menjadi Kapolri? Oh iya, kita ini sedang saat ini posisi kita menunggu DPR. Tidak, kita menyarankan kepada Bapak Presiden, Ketua Kompolnas juga sudah bicara semalam. Kita menyarankan kepada Bapak Presiden agar menunggu proses yang ada di DPR. Kan tidak enak juga kalau DPR sedang berlangsung terus ditarik, kan kasihan. DPR-nya juga kita hargai lembaga perwakilan. Jadi kalau DPR mengembalikan karena tidak seharusnya diteruskan, kata DPR, ya kita akan memberikan calon berikutnya. Kita masih punya 8. Siapa kira-kira Pak yang memenuhi kualifikasi? Ya 8 nama itu sebetulnya kualifikasi besarnya masuk. Cuma kan ada kualifikasi kecil, misalnya senioritas, itu tetap harus dihitung.
82 itu ada berapa orang? 82 itu ada 4 orang. Pak Wakapolri Badrun Haiti, Pak Dwi Irwasum, Pak Dwi Priyatno, ada Pak Anang Iskandar, Kepala BNN. Kemudian ada satu lagi sekretaris dari Lemhanas, Pak Boy Salamuddin. Itu 82. Kemudian 83 tidak 84 ada Pak Putut Eko Bayus Seno. Kemudian 85 ada Pak Suwardi Alius. Ya ini nama-nama 8 nama masih bisa kita. Begitu. Paling tidak keluar dari nama-nama calon itu tadi Saya ya Pak? kira, ya, karena kita ini kan kita sudah lewat, udah susah juga membuat ini. Tetapi semua tergantung Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden menghendaki ada bintang 2 yang diorbitkan yang bagus-bagus, ya tentu ya perlu didalami. Ada masalah lain yang juga perlu didalami. Oke, baik Pak Nasir, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Nasir, selamat siang. Terima kasih. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Komjen Pol Budi Gunawan tetap menjalani fit and proper test dengan Komisi 3 DPR. Lalu bagaimana kelanjutan proses fit and proper test ini dari calon Kapolri? Ya, dan benarkah ada unsur politis dalam pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan? Apakah Komjen Pol Budi Gunawan cukup bersih sebagai Kapolri? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Komisioner Kompolnas M. Nasir. Selamat siang Pak Nasir, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Nasir. Kita sudah melihat fit and proper test akhirnya tetap dilakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Nasir sebagai anggota Kompolnas yang turut meloloskan nama Budi Gunawan ini kepada Presiden Jokowi, tepat atau tidak nih DPR akhirnya tetap melanjutkan proses fit and proper test ini? Mungkin saya membatasi diri untuk tidak mengomentari hal-hal yang terkait dengan institusi lain. Mandat kami Kompolnas ini sebetulnya hanya ada pada kepolisian. Tetapi kalau Anda ingin menanyakan apakah tadi komentar Mbak bahwa apakah Kompolnas itu meloloskan calon yang kemudian tidak dikonsultasikan kepada KPK, saya kira itu informasi yang keliru. Karena setahu saya pada tahun 2013, tepatnya 26 Juli 2013, kami itu sudah mengirimkan surat kepada KPK, PPATK, Komnas HAM untuk meminta informasi tentang rekam jejak calon-calon Kapolri pada saat itu. Di mana Pak Budi Gunawan sudah masuk satu di antaranya yang kami mintakan. Tapi sampai hari ini kami tidak mendapatkan jawaban. Mungkin dijawab oleh KPK, tapi kemudian dikirim langsung ke Presiden. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami menggulirkan informasi bahwa sesuai dengan undang-undang bahwa yang paling berhak memberikan pertimbangan atau bukan berhak, bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan Kapolri itu adalah Kompolnas. Oleh karena itu sejak jauh-jauh hari kita sudah mengirimkan surat ke Kapolri, ada 3 surat. Kita juga sudah mempublikasikan lewat media bahwa ada rencana untuk melakukan pengkajian terhadap calon-calon Kapolri. Sebetulnya kami menerima banyak sekali informasi masuk. Bagaimana rekam jejaknya? Ya, dari banyak Kapolri sekali ini, informasi masuk. Yang tidak ada, yang tidak masuk itu adalah informasi dari KPK bahwa ternyata KPK sedang melakukan sebuah proses di sana. Kita tidak tahu karena kita tidak diberitahu. Kemudian kita juga dapat informasi. Saya kira di studio TV ini juga kita juga waktu itu memberitahu bahwa kalau ada informasi-informasi silahkan disampaikan. Banyak informasi masuk. Salah satunya yang mengenai rekening gendut itu, tetapi tidak disertai dengan fakta hukum, tidak disertai dengan alasan-alasan atau informasi-informasi yang akurat sebagai sebuah permulaan, bukti permulaan. Sehingga karena kita tidak memiliki itu semua, ya kita ketika menyodorkan pada Bapak Presiden itu kita tidak sodorkan cek kosong, tapi kita menyebutkan bahwa kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang,
ini calonnya 9 nama. Tapi kalau Bapak Presiden akan mengganti pada akhir Oktober, ini calonnya 4 nama. Dan itu semua detail, semua kita tulis, semua ada di sana. Semua ada. Ada 4 nama yang dicalonkan begitu ya Pak untuk diajukan ya? Kita mencalonkan. Artinya tidak ada 9. calon ketika calon tunggal Oh iya, itu memang ada? kepada Presiden kita mencalonkan sekian nama dan kemudian Presiden biasanya mengambil 1 nama mengirim sebagai calon tunggal. Kenapa calon tunggal? Karena di DPR itu hanya menerima atau menolak, bukan memilih. Sehingga memang harus hanya 1 nama dikirim. Kalau 2-3 nama bagaimana? Kalau dia terima semuanya kan pusing juga Presiden. Ya, baik. Pak Nasir, ini yang banyak laporan itu di antara nama calon-calon yang sudah tersebar itu hanya khusus kepada Pak Budi Gunawan atau tidak. seluruh? Oh tidak, begini. Nah, ini perlu diketahui oleh publik. Kami selama 1 tahun itu ada kunjungan kerja ke Polda, ke Polres. Satu Polda itu bisa sampai 3 kali dalam setahun. Tergantung jumlah dari pengaduan yang masuk dan sebagainya. Ketika kita berkunjung ke satu Polda, itu kita juga cari tahu Pati Polri senior itu kita cari tahu. Seperti Budi Gunawan misalnya, dia pernah ke Polda Jambi. Kita banyak cari tahu, bahkan sopirnya kita cari, yang pernah menjadi bawahannya kita cari. Kita cari orang-orang yang pernah bersentuhan langsung bagaimana. Waktu dia ke Polda Bali juga kita cari tahu. Ternyata dia ada beberapa poin-poin kita pada beliau, misalnya dia memperkaya tentang polisi pariwisata dan sebagainya. Itu kita punya catatan. Jadi kita sebetulnya punya banyak catatan dan catatan itu kita serahkan Presiden seluruh. Nah, catatan yang secara khusus kepada Budi Gunawan ini semuanya bersih Pak? Oh tidak, atau bagaimana? tidak. Kita apa adanya Pak. Apa adanya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Selama itu kesaksiannya menurut kita valid, kita serahkan Bapak Presiden. Nah, khusus untuk apa itu rekening gendut itu, gugup saya kalau sama wanita cantik. Rekening gendut itu Pak, kita melihat ada surat dari Bareskrim yang dikirimkan ke KPK. Dan ada juga surat yang dibuat oleh Bareskrim, ditandatangani oleh direktur. Salah seorang direktur menyatakan bahwa clear. 18 Juni ya Pak, 2010 itu ya? Iya betul, 18 Juni 2010. Tidak ditemukan sebuah perbuatan melawan hukum atau tidak ada tindak pidana di sana. Loh, kalau kita tidak percaya terus piye? Gimana kalau kita tidak percaya sebuah surat keterangan yang diterbitkan oleh Mabes Polri? Tapi ada fakta juga ini Pak, Juni hingga Agustus 2010 KPK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dan disitulah KPK mulai menelisik ya Pak, dari rekening gendut begitu katanya, tapi kan kita tidak pernah tahu ini. Apakah ada koordinasi dengan memang KPK? Memang juga KPK tidak perlu memberitahu siapa-siapa. Tapi ketika itu nama sudah, di media kan di mana-mana sudah ada. KPK kan bisa bilang ke kita, jangan itu diteruskan untuk nama ini misalnya. Kita kan bekerja atas sumpah juga, kita pasti rahasiakan. Tapi mungkin KPK punya SOP, tidak boleh memberitahu siapa-siapa. Nanti diberitahu ketika dia sudah di DPR, barangkali begitu. Barangkali, saya tidak ngerti. Tapi sebetulnya saya patuh dan menghargai, menghormati proses hukum. Apalagi dalam pemberantasan korupsi. Kita setuju banget. Tetapi ini kan banyak harus dihitung. Banyak harus dihitung ini. Kalau KPK kasih tahu kita kan dari awal kita sudah potong. Tapi dari Kompolnas ini sudah yakin begitu ya? Ini yakin karena tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Terbaik di antara... Tidak terbaik. Ada kan 9 nama Bapak. Komjen itu ada 9. Semuanya 9 kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Bahkan kita detail. Kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang, ini ada sekian nama. Dengan segala positif negatifnya. Tapi kalau nanti pada menunggu Pak sampai Bapak Kapolri Pak Sutarman selesai Oktober, ini hanya ada 4 nama. Juga dengan segala kelebihan kekurangan. Kita masih melanjutkan dialog breaking news. Ya kalau kita lihat ini Pak, bagaimana tadi tanggapannya ini masih terkait prosedural dari operasional ya Pak ya? Ini tadi kan operasional. Betul. Sementara judul kita ini kan pimpinan Polri yang bersih, mencari Kapolri yang bersih. Jadi menurut saya sebetulnya yang ingin juga saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa mandat kami ini kan hanya untuk kepolisian deh. Kami tentu sukar untuk memberi komentar
terhadap institusi di luar kepolisian. Nah, cuma ini kan dengan penetapan status tersangka yang last minute ini kan saya khawatir aja memberikan dampak pada institusi kepolisian itu sendiri. Karena ya setahu saya sebagai orang yang hari-hari mempelototin look after terhadap Polri, saya melihat bahwa ya ada gerbong-gerbongnya juga gitu loh. Nah, kalau gerbong-gerbong ini terjadi ada ketidakpuasan, yang satu nanti menuduh yang lain, kamu yang bocorin, kamu yang bawa itu file dari Barreskrim dan sebagainya, itu kan menjadi sesuatu pemicu atau berpotensi untuk terjadinya sesuatu kalau itu ada. Tapi yang namanya kita ini pengawas, kita sebetulnya ingin aman. Kita tidak ingin muncul hal-hal yang jauh seperti itu. Tadi saya lihat mantan Kapolri Hairudin sudah memberikan komentar bahwa ada kemungkinan ini akibat pertikaian internal. Kalau kami sih tidak sampai sejauh itu asumsi kami. Tetapi ini tetap harus dijaga. Nah, hal-hal seperti ini kan KPK tidak menghitungnya. KPK tidak menghitungnya. Kalau kami menghitung, karena Polri ini 424.000 orang anggotanya. Dan ya kalau anggota-anggota di lapangan mungkin tidak paham, tidak tahu. Tetapi dalam perjalanannya saya lihat bahwa sudah ada kubu. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Komjen Pol Budi Gunawan tetap menjalani fit and proper test dengan Komisi 3 DPR. Lalu bagaimana kelanjutan proses fit and proper test ini dari calon Kapolri? Ya, dan benarkah ada unsur politis dalam pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan? Apakah Komjen Pol Budi Gunawan cukup bersih sebagai Kapolri? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Komisioner Kompolnas M. Nasser. Selamat siang Pak Nasser, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Nasser, kita sudah melihat fit and proper test akhirnya tetap dilakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Nasser, sebagai anggota Kompolnas yang turut meloloskan nama Budi Gunawan ini kepada Presiden Jokowi, tepat atau tidak nih DPR akhirnya tetap melanjutkan proses fit and proper test ini? Mungkin saya membatasi diri untuk tidak mengomentari hal-hal yang terkait dengan institusi lain. Mandat kami Kompolnas ini sebetulnya hanya ada pada kepolisian. Tetapi kalau Anda ingin menanyakan apakah tadi komentar Mbak bahwa apakah Kompolnas itu meloloskan calon yang kemudian tidak dikonsultasikan kepada KPK, saya kira itu informasi yang keliru. Karena setahu saya pada tahun 2013, tepatnya 26 Juli 2013, kami itu sudah mengirimkan surat kepada KPK, PPATK, Komnas HAM untuk meminta informasi tentang rekam jejak calon-calon Kapolri pada saat itu. Di mana Pak Budi Gunawan sudah masuk satu di antaranya yang kami mintakan. Tapi sampai hari ini kami tidak mendapatkan jawaban. Mungkin dijawab oleh KPK, tapi kemudian dikirim langsung ke Presiden. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami menggulirkan informasi bahwa sesuai dengan undang-undang, bahwa yang paling berhak memberikan pertimbangan, atau bukan berhak, bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan Kapolri itu adalah Kompolnas. Oleh karena itu sejak jauh-jauh hari kita sudah mengirimkan surat ke Kapolri, ada 3 surat. Kita juga sudah mempublikasikan lewat media bahwa ada rencana untuk melakukan pengkajian terhadap calon-calon Kapolri. Sebetulnya kami menerima banyak sekali informasi masuk. Bagaimana rekam jejaknya? Ya, Dari calon banyak Kapolri sekali ini, informasi masuk. Yang tidak ada, yang tidak masuk itu adalah informasi dari KPK bahwa ternyata KPK sedang melakukan sebuah proses di sana. Kita tidak tahu karena kita tidak diberitahu. Kemudian kita juga dapat informasi. Saya kira di studio TV ini juga kita juga waktu itu memberitahu bahwa kalau ada informasi-informasi silahkan disampaikan. Banyak informasi masuk.
Salah satunya yang mengenai rekening gendut itu, tetapi tidak disertai dengan fakta hukum, tidak disertai dengan alasan-alasan atau informasi-informasi yang akurat sebagai sebuah permulaan, bukti permulaan. Sehingga karena kita tidak memiliki itu semua, ya kita ketika menyodorkan pada Bapak Presiden itu kita tidak sodorkan cek kosong, tapi kita menyebutkan bahwa kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang, ini calonnya 9 nama. Tapi kalau Bapak Presiden akan mengganti pada akhir Oktober, ini calonnya 4 nama. Dan itu semua detail, semua kita tulis, semua ada di sana. Semua ada. Ada 4 nama yang dicalonkan begitu ya Pak untuk diajukan ya? Kita mencalonkan. Artinya tidak ada calon ketika calon tunggal itu. Oh iya, memang kepada Presiden kita mencalonkan sekian nama dan kemudian Presiden biasanya mengambil satu nama mengirim sebagai calon tunggal. Kenapa calon tunggal? Karena di DPR itu hanya menerima atau menolak, bukan memilih. Sehingga memang harus hanya satu nama dikirim. Kalau 2-3 nama bagaimana? Kalau dia terima semuanya kan pusing juga Presiden. Ya, baik. Pak Nasir, ini yang banyak laporan itu di antara nama calon-calon yang sudah tersebar itu hanya khusus kepada Pak Budi Gunawan atau tidak. seluruh? Oh tidak, begini. Nah, ini perlu diketahui oleh publik. Kami selama 1 tahun itu ada kunjungan kerja ke Polda, ke Polres. Satu Polda itu bisa sampai 3 kali dalam setahun. Tergantung jumlah dari pengaduan yang masuk dan sebagainya. Ketika kita berkunjung ke satu Polda, itu kita juga cari tahu Pati Polri senior itu kita cari tahu. Seperti Budi Gunawan misalnya, dia pernah ke Polda Jambi. Kita banyak cari tahu, bahkan sopirnya kita cari, yang pernah menjadi bawahannya kita cari. Kita cari orang-orang yang pernah bersentuhan langsung bagaimana. Waktu dia ke Polda Bali juga kita cari tahu. Ternyata dia ada beberapa poin-poin kita pada beliau, misalnya dia memperkaya tentang polisi pariwisata dan sebagainya. Itu kita punya catatan. Jadi kita sebetulnya punya banyak catatan, dan catatan itu kita serahkan Presiden seluruh. Nah, catatan yang secara khusus kepada Budi Gunawan ini semuanya bersih Pak? Oh tidak, atau bagaimana? tidak. Kita apa adanya Pak. Apa adanya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Selama itu kesaksiannya menurut kita valid, kita serahkan Bapak Presiden. Nah, khusus untuk rekening gendut itu, gugup saya kalau sama wanita cantik. Rekening gendut itu Pak, kita melihat ada surat dari Bareskrim yang dikirimkan ke KPK. Dan ada juga surat yang dibuat oleh Bareskrim, ditandatangani oleh direktur. Salah seorang direktur menyatakan bahwa clear. 18 Juni ya Pak, 2010 itu ya? Iya betul, 18 Juni 2010. Tidak ditemukan sebuah perbuatan melawan hukum atau tidak ada tindak pidana di sana. Loh, kalau kita tidak percaya terus piye? Gimana kalau kita tidak percaya sebuah surat keterangan yang diterbitkan oleh Mabes Polri? Tapi ada fakta juga ini Pak, Juni hingga Agustus 2010 KPK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dan disitulah KPK mulai menelisik ya Pak, dari rekening gendut begitu katanya, tapi kan kita tidak pernah tahu ini. Apakah ada koordinasi dengan memang KPK? Memang juga KPK tidak perlu memberitahu siapa-siapa. Tapi ketika itu nama sudah di media kan di mana-mana sudah ada. KPK kan bisa bilang ke kita, jangan itu diteruskan untuk nama ini misalnya. Kita kan bekerja atas sumpah juga, kita pasti rahasiakan. Tapi mungkin KPK punya SOP, tidak boleh memberitahu siapa-siapa. Nanti diberitahu ketika dia sudah di DPR, barangkali begitu. Barangkali, saya tidak ngerti. Tapi sebetulnya saya patuh dan menghargai, menghormati proses hukum. Apalagi dalam pemberantasan korupsi. Kita setuju banget. Tetapi ini kan banyak harus dihitung. Banyak harus dihitung ini. Kalau KPK kasih tahu kita kan dari awal kita sudah potong. Tapi dari Kompolnas ini sudah yakin begitu ya? Ini yakin karena tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Terbaik di antara... Tidak terbaik. Ada kan 9 nama Bapak. Komjen itu ada 9. Semuanya 99 kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Bahkan kita detail. Kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang, ini ada sekian nama. Dengan segala positif negatifnya. Tapi kalau nanti pada menunggu Pak sampai Bapak Kapolri Pak Sutarman selesai Oktober,
ini hanya ada 4 nama. Itu dengan segala kelebihan kekurangan. Kita masih melanjutkan dialog breaking news. Ya, kalau kita lihat ini Pak, bagaimana tadi tanggapannya ini masih terkait prosedural dari operasional ya Pak ya? Ini tadi kan operasional. Betul. Sementara judul kita ini kan pimpinan Polri yang bersih, mencari Kapolri yang bersih. Jadi menurut saya sebetulnya yang ingin juga saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa mandat kami ini kan hanya untuk kepolisian deh. Kami tentu sukar untuk memberi komentar terhadap institusi di luar kepolisian. Nah, cuma ini kan dengan penetapan status tersangka yang last minute ini kan saya khawatir aja memberikan dampak pada institusi kepolisian itu sendiri, karena ya setahu saya sebagai orang yang hari-hari mempelototin look after terhadap Polri, saya melihat bahwa ya ada gerbong-gerbongnya juga gitu loh. Nah, kalau gerbong-gerbong ini terjadi ada ketidakpuasan, yang satu nanti menuduh yang lain, kamu yang bocorin, kamu yang bawa itu file dari Barreskrim dan sebagainya, itu kan menjadi sesuatu pemicu atau berpotensi untuk terjadinya sesuatu kalau itu ada. Tapi yang namanya kita ini pengawas, kita sebetulnya ingin aman. Kita tidak ingin muncul hal-hal yang jauh seperti itu. Tadi saya lihat mantan Kapolri Hairudin sudah memberikan komentar bahwa ada kemungkinan ini akibat pertikaian internal. Kalau kami sih tidak sampai sejauh itu asumsi kami. Tetapi ini tetap harus dijaga. Nah, hal-hal seperti ini kan KPK tidak menghitungnya. KPK tidak menghitungnya. Kalau kami menghitung, karena Polri ini 424.000 orang anggotanya. Dan ya kalau anggota-anggota di lapangan mungkin tidak paham, tidak tahu. Tetapi dalam perjalanannya saya lihat bahwa sudah ada kubu-kubu, sudah ada gerbong-gerbong, dan itu sangat-sangat riskan. Kalau kami melihatnya seperti itu. Tapi kalau Anda membaca mengenai konflik internal yang terjadi terkait dengan pencalonan Kapolri ini sangat kental begitu kalau pengamatan Anda? Ya, kalau saya lihat, saya baru saja membuka berita, saya lupa di mana tadi ada satu berita, maksud saya online, itu menyatakan bahwa Kapolri menghendaki nama-nama calon Kapolri itu keluar dari Mabes Polri. Itu tidak ada dasar sebetulnya. Undang-undang mengatakan bahwa itu Kompolnas yang menggodok. Gitu. Jadi ya dari situ aja sudah muncul sebuah pro dan kontra. Nah, ini kan sebetulnya harus diselesaikan. Tapi ini sebetulnya kalau kita mau cari akar permasalahan dari reformasi Polri yang belum selesai. Reformasi Polri yang setengah hati. Jadi ya meninggalkan seperti ini, ada rekening yang gendut, ada perkara-perkara yang bisa dimain-mainkan, digeser-geser perdata menjadi pidana tergantung permintaan dan sebagainya. Ini kan seharusnya tidak seperti itu. Baik, Pak Nasir, tapi kalau Anda mencermati mengenai riwayat dari Budi Gunawan ini, kalau kita tahu bahwa tahun 2008 sampai 2013 terjadi peningkatan kekayaan yang begitu besar, berkali lipat. Meskipun mungkin dari Kompolnas tidak menerima surat kepastian itu dari KPK ataupun PPATK, tapikah tidakkah ini bisa mencurigakan begitu? Iya, jadi pada tahun 2012 kita sebetulnya sudah mengirimkan surat kepada Polri agar melakukan pembatasan terhadap bisnis. Termasuk bisnis keluarga, anak, istri, mertua dan sebagainya. Karena kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2013 tentang disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 5 tentang kewajiban dan pasal 6 PP nomor 2 tahun 2013 pada pasal 5 tentang anggota Polri wajib
dan pasal 6 anggota Polri dilarang melakukan. Itu tidak ada yang mengatur tentang bisnis. Diperbolehkan atau tidaknya? Ya, jadi yang tidak diperbolehkan itu kalau bisnis yang terkait dengan ruang lingkup tugas penugasannya. Artinya saya bagian farmasi obat-obatan, terus saya membawa masuk obat-obat saya jual, itu mungkin tidak bisa ya. Tapi di luar itu dalam PP itu tidak ada. Apalagi anak dan istri. Ini harusnya diatur sehingga tidak ada lagi jumlah-jumlah rekening yang dahsyat seperti ini. Betul. Itu satu. Yang kedua, azas kepatutan. Dalam bernegara ini harus ada azas kepatutan. Iya Mas. Nah azas kepatutan, kalau seorang jenderal gajinya 25, 30 juta, 50 juta. 1 tahun Anda punya 600 juta rupiah. Kalau Anda punya 10 miliar, tentu menimbulkan pertanyaan. Dan itu wajar di seluruh negara ini, di seluruh negara maju, itu semua tercatat, terdaftar. Kalau memang istri kita ada catering, istri kita ada usaha, wedding organizing atau apa-apa saja, tentu kan perusahaan itu kan ada pembukuannya sendiri, ada. Tidak masuk ke rekening kita. Tapi bukankah ini berbahaya Pak Nasir kalau misalnya seorang pejabat kepolisian ternyata dia juga punya usaha bisnis, apalagi itu ternyata bisnisnya terkait dengan jabatan yang ia emban pada saat itu? Iya, kalau itu dilarang memang. PP nomor 2 jelas melarang. Pada pasal 6, ya pasal 6 ayat B, itu memang melarang. Tidak boleh ada bisnis. Dari temuan-temuan Kompolnas sendiri? Ya, kita tidak mungkin Mbak tanya-tanya kamu berapa rekeningmu berapa, tidak mungkin. Tapi kewenangan itu bisa dilakukan oleh Kompolnas untuk menelisik hal itu? Ada sebetulnya, tapi mana mau Polri mau kasih. Kita sudah bisa nanya. Kewenangan itu ada. Sudah dilakukan Pak? Kita melakukan yang lebih besar dari itu. Misalnya ada pengaduan masyarakat. Saya Pak tidak tahu apa-apa kok jadikan tersangka misalnya. Kita tanyakan ke Polri itu. Tidak dijawab surat kita. Itu kan lebih besar daripada sekadar mau cari tahu orang punya informasi yang private ya. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada aturan yang mengatur itu. Jadi ini harus diatur. Tidak boleh berbeda. TNI sudah ada. TNI itu ada. Nggak berani itu TNI berbisnis. Istrinya berbisnis ada aturannya. TNI sudah teratur. Nah kita mendorong Polri juga seperti itu. Nah ini apakah yang ini Anda duga? Maksudnya dari kekayaan Budi Gunawan ini berkali lipat dalam tempo waktu yang singkat. Apakah itu memang hanya bisnis atau memang yang bersangkutan? Saya tidak bisa, saya tidak dalam kapasitas. Saya banyak tahu. Tapi saya tidak mungkin itu menduga-duga begitu kan tidak bagus juga deh. Kita pejabat sesama pejabat negara kita lebih mendorong bangun iklim yang aturan, regulasi. Kemudian regulasi itu diawasi. Kita lebih ke arah sana. Kalau satu-satu itu kan seerpisan orang Sunda. Tapi sebagai pengawas Kompolnas juga punya kewenangan itu ya? Ada kewenangan itu ada. Pasti dong ya. Pada pasal 39. Pasal 39 Undang-Undang nomor 2 itu jelas ada. Kompolnas berwenang meminta data dan informasi dari satuan-satuan kepolisian serta instansi lembaga pemerintah dan masyarakat lainnya. Dalam rangka membuat arah bijak kepada Presiden. Artinya sebelum transaksi gendut ini ditemukan oleh PPATK dan mungkin transaksi... Tapi itu susah Pak, dalam prakteknya itu tidak mungkin. Hambatan terbesar apa sih Pak? Ya begini, saya harus buka. Hambatan terbesar itu adalah secara keseluruhan Polri itu belum memiliki kultur untuk siap diawasi. Yang menyangkut pembinaan, yang menyangkut operasional. Kalau itu kan di luar pembinaan operasional, itu kan lebih ke arah ya pembinaan SDM Polri sebetulnya itu supaya SDM tangguh. Bisnis itu boleh saja Mbak. Saya pikir ya, kalau saya pikir bisa. Saya punya kawan, seorang anggota Polri, bagus kerjanya, tidak pernah absen, bagus kerjanya. Tapi di luar itu dia membina sebuah bisnis. Ada orang lain dia tunjukin. Kamu di sana di Sulawesi tangkap ikan itu diolah dan sebagainya. Dia kasih keluar modal untuk buat
pabrik itu di Sulawesi, kapan-kapan buat di Bali lagi. Dia kalau hari Minggu atau hari Sabtu nerima laporan. Saya kira kalau seperti itu, saya kira kan ada orang-orang yang istimewa, waktunya itu dia bisa kelola dengan baik. Waktu kerja ya dia pakai untuk kerja, dan orang ini saya tahu sangat kreatif, sangat dedikatif. Tetapi di luar itu dia masih punya idle time ya, yang dia daripada dia ganggu istrinya terus misalnya, ya dia buat bisnis dan bisnis itu maju misalnya. Itu tidak dilarang. Pak Nasir, kalau katakan begini, kalau kita mengacu pada kebiasaan KPK ini tidak pernah mengeluarkan SP3. Ya. Ini kita sudah bisa saja kita duga bahwa ini nanti bisa akan masuk ke persidangan dan kemudian nanti akan diputuskan nanti di pengadilan. Apakah kemudian dari Kompolnas punya nama lain yang bisa direkomendasikan yang juga mumpuni untuk menjadi Kapolri? Oh iya, kita ini sedang saat ini posisi kita menunggu DPR. Tidak, kita menyarankan kepada Bapak Presiden, Ketua Kompolnas juga sudah bicara semalam. Kita menyarankan kepada Bapak Presiden agar menunggu proses yang ada di DPR. Kan tidak enak juga kalau DPR sedang berlangsung terus ditarik, kan kasihan. DPR-nya juga kita hargai lembaga perwakilan. Jadi kalau DPR mengembalikan karena tidak seharusnya diteruskan, kata DPR, ya kita akan memberikan calon berikutnya. Kita masih punya 8 nama. Siapa kira-kira Pak yang memenuhi kualifikasi? Ya 8 nama itu sebetulnya kualifikasi besarnya masuk. Cuma kan ada kualifikasi kecil, misalnya senioritas, itu tetap harus dihitung. 82 itu ada berapa orang? 82 itu ada 4 orang. Pak Wakapolri Badrun Haiti, Pak Dwi Irwasum, Pak Dwi Priyatno, ada Pak Anang Iskandar, Kepala BNN. Kemudian ada satu lagi sekretaris dari Lemhanas, Pak Boy Salamudi. Itu 82. Kemudian 83 tidak 84 ada Pak Putut Eko, Bayus Seno, kemudian 85 ada Pak Suardi Alius. Ya ini nama-nama, 8 nama masih bisa kita. Begitu. Paling tidak keluar dari nama-nama calon itu tadi. Saya ya Pak? kira, 8, karena kita ini kan kita sudah lewat, udah susah juga membuat ini. Tetapi semua tergantung Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden menghendaki ada bintang 2 yang diorbitkan yang bagus-bagus, ya tentu ya perlu didalami. Ada masalah lain yang juga perlu didalami. Oke, baik Pak Nasir, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Nasir, selamat siang. Terima kasih. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Komjen Pol Budi Gunawan tetap menjalani fit